Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dayati. Saya dari kampus Tika Siatsi dari tingkat 1D keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur injeksi subkutan, intrakutan, intravena, dan intramuskular. Pada tindakan pertama, saya akan melakukan injeksi intravena. Yang membedakan dalam injeksi lainnya itu kita menggunakan tourniquet. Fungsinya untuk membendung darah supaya terlihat venanya. Di sini saya akan menjelaskan peralatan yang akan diperlukan dalam injeksi intravena. Yang pertama itu ada tourniquet, yang kedua itu ada aquades, yang ketiga ada spuit, yang keempat ada handscoon, yang kelima ada obat-obatan yang sesuai dengan anjuran dokter, yang keenam ada bengkok, yang ketujuh ada perlak. Mari kita ke prosedur selanjutnya. Kali ini saya akan membahas injeksi intravena. Apa sih injeksi intravena itu? Injeksi intravena itu adalah pemberian obat yang dimasukkan kepada pembuluh. Setelah itu kita pasang perlak dan kita pastikan area yang kita lakukan tindak. Setelah dipasang tourniquetnya, kita memasang handscoon. Setelah handscoon kita pasang, kita akan melakukan penusukan pada vena pasien. Sebelumnya kita membersihkan area penusukan dengan menggunakan alkohol swab terlebih dahulu. Desinfeksi kita lakukan dengan diameter 5 cm. Kita masukkan obatnya. Sudutnya penusukan pada 20-30 derajat sejajar dengan vena yang ditusuk karena kita menggunakan boneka. Maka venanya tidak terlihat. Jika dengan menggunakan pasien asli, kita melakukan aspirasi seperti 20-30 derajat sejajar dengan vena yang ditusuk karena kita menggunakan boneka. Maka venanya tidak terlihat. Jika pasien asli, kita melakukan aspirasi seperti ini. Jika ada darah di sini, maka artinya kita sudah tepat. Kita buka tourniquetnya dan kita lakukan injeksi pemasukan obat secara perlahan. Jika obatnya sudah masuk, kita cabut dengan menahan di lokasi penusukan. Kemudian kita elap menggunakan alkohol swab dan kita buang spuit ke bengkok. Pada tindakan kedua ini, saya akan melakukan injeksi subkutan. Injeksi subkutan ini biasanya kita memasukkan obat-obatan seperti loperamid atau pasien-pasien dengan CLM. Bisa juga menggunakan spuit, lalu kita menyiapkan obat-obatannya, lalu perlak, dan jangan lupa handscoon dan alkohol swab, dan yang terakhir ada bengkok, jangan lupa. Baiklah, saya akan mempraktekkan bagaimana tindakan injeksi subkutan. Tindakan subkutan biasanya posisi tergantung bagaimana kita, tapi biasanya pasien disuruh duduk dengan posisi deltoid dan kita masukkan di lengan bagian luar. Tata caranya, pastikan dulu obatnya untuk pasien. Kemudian seperti biasa kita melakukan komunikasi dengan pasien. Kemudian kita mencuci tangan. Setelah itu kita menyiapkan obat-obatnya. Setelah disiapkan obat, kita cuci tangan kembali dan kita akan memposisikan pasien. Setelah itu kita akan pasangan handscoon. Kita berlanjut untuk tindakan penyuntikan subkutan pada lengan pasien. Bersihkan dulu area penyuntikan dengan alkohol swab. Dibersihkan, kemudian lakukan injeksi dengan 45 derajat. Itu kita lakukan aspirasi. Jika tidak ada darah di sini, maka hasilnya sudah tepat. Lalu kita suntikan secara perlahan. Itu kita cabut secara perlahan dan kita buang ke bengkok. Kemudian kita perhatikan bagaimana respon pasien dan kita membuka handscoon dan membereskan peralatan. Setelah itu lakukan dokumentasi tindakan yang dilakukan. Pada tindakan ketiga ini, saya akan melakukan tindakan injeksi intrakutan. Cara melakukan injeksi intrakutan di sini peralatannya tidak jauh beda seperti video sebelumnya. Kita pasti butuh yang namanya spuit 1 cc. Seperti ini bentuknya.
karena isinya yang kita butuhkan hanya sedikit saja, hanya untuk tes alergi. Lalu kita pastikan ada obatnya. Bisa dalam ampul, seperti ini contohnya ampul. Bisa dalam ampul, nanti kita cairkan lagi menggunakan Aquades. Kemudian kita juga butuh yang namanya perlak, handscoon, kemudian ada alkohol swab, dan bengkok. Langsung saja kita lakukan tindakan injeksi intrakutan. Baiklah, kita masuk ke tata laksana injeksi intrakutan. Intrakutan ini kita lakukan untuk mengetes alergi obat pada pasien. Lalu ambil alat. Lalu kita identifikasi lagi ke pasien, lalu kita akan memilih lokasi penusukan. Kita pilih area penusukannya yang sedikit pembuluh darahnya. Intrakutan itu hanya memasukkan kapilernya, lalu kita pasang handscoon. Setelah memasang handscoon, kita memasang perlak terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mempersiapkan obat dan membersihkan daerah yang akan ditusuk. Dibersihkan, kita akan mengambil obatnya. Kemudian kita perlu sedikit komunikasi dengan pasien karena ini akan sangat perih. Kita suntik dengan sudut 15 derajat. Kita pilih area yang tidak ada onvernya, lalu menghadap ke pasien. Penusukannya hanya sampai dermis. Setelah itu kita masukkan obatnya secara perlahan karena kita menggunakan boneka, maka tidak akan ada efeknya. Jika pada pasien langsung, nanti akan ada gelembung kecil seperti gula, artinya sudah berhasil melakukannya. Setelah itu kita buang ke bengkok. Kemudian kita bereskan alat-alatnya dan mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, jangan lupa kita kasih tanda di area penusukan. Pada tindakan keempat ini, saya akan melakukan tindakan injeksi intramuskular. Apa sih injeksi intramuskular itu? Jadi, injeksi intramuskular itu adalah memasukkan obat melalui injeksi, melalui jarum, nanti ke jaringan otot pasien. Kemudian, peralatan yang dibutuhkan untuk injeksi intramuskular, yang pertama yang kita butuhkan adalah spuit. Yang kedua, ada obat sesuai dengan anjuran dokter. Yang ketiga, ada alkohol swab. Yang keempat ada handscoon. Dan yang terakhir ada bengkok. Langsung saja kita akan praktekkan injeksi intramuskular. Pertama, kita harus mendekatkan alat kepada pasien. Setelah itu kita pasang perlak dan kita pastikan area yang akan kita lakukan tindakan injeksi itu kita memasang handscoon. Kita pasang, kita akan melakukan penusukan pada vena pasien. Sebelumnya kita membersihkan area penusukan dengan menggunakan alkohol swab. Jangan lupa kita juga melakukan komunikasi kepada pasien supaya pasien tidak kaget. Desinfeksi kita lakukan dengan diameter 5 cm. Setelah dilakukan desinfeksi, kita masukkan obatnya. Sebelumnya pastikan dulu venanya berderajat 90 derajat, sejajar dengan vena yang ditusuk. Karena kita menggunakan boneka, maka venanya tidak terlihat. Jika dengan pasien asli, kita melakukan aspirasi seperti ini. Jika tidak ada darah di sininya, berarti penusukan kita sudah benar. Setelah melakukan pemasukan obat, jika obatnya sudah masuk, kita cabut dengan menahan di lokasi penusukan. Kemudian buang spuit di bak. Setelah itu kita membereskan alat dan melakukan dokumentasi. Kali ini saya akan membahas pemberian obat oral. Obat oral merupakan obat yang pemakaiannya dengan cara memasukkannya ke dalam mulut. Dalam pemakaiannya, obat oral tentu saja membutuhkan bantuan air untuk mengkonsumsinya. Karena air kita dapat melakukan absorpsi dengan mudah dan aman. Baiklah, kita mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Praktekkan pemberian obat oralnya. Yang pertama, kita harus memberikan salam kepada pasien dan memperkenalkan diri. Setelah itu, menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan seperti menjelaskan obatnya. Setelah itu, kita mencuci tangan. Lalu kita menanyakan nama dan tanggal lahir pasien, memberitahukan dosis dan waktu untuk minum obat. Setelah itu, memberitahukan kepada pasien expired obat. Membantu pasien meminum obatnya.
Setelah itu kita mendoakan pasien dan mencuci tangannya kembali. Kali ini saya akan membahas dan mempraktekkan pemberian obat tropikal, yaitu salep. Alat-alat yang akan digunakan yaitu ada handscoon, kemudian ada salep, ada kapas, kemudian ada perlak, ada tisu, ada bengkok, dan ada baskom yang berisi air hangat. Setelah kita akan lanjut ke tindakan yang pertama. Kita memperkenalkan diri kepada pasien. Setelah itu kita menyiapkan alat, kemudian mencuci tangan dan memakai handscoon. Setelah kita gunakan handscoon, kita pasang perlak. Setelah perlaknya sudah dipasang, kemudian kita bersihkan daerah luka. Kapas yang dibasahi dengan air hangat. Setelah dibersihkan dengan menggunakan kapas, kita keringkan menggunakan tisu. Menggunakan tisu, kemudian kita oleskan salep. Kita oleskan luka dengan salep menggunakan kapas panjang. Setelah itu bersihkan lagi area luka dengan tisu. Jika semuanya sudah, kita rapikan alat, kemudian kita evaluasi. Setelah itu mencuci tangan. Kali ini saya akan membahas dan mempraktekkan pemberian obat supostorial. Obat supostorial adalah pemberian obat yang dilakukan melalui anus, dan obat ini bertujuan untuk mengobati infeksi lokal dan pemberian efek sismetik. Untuk indikasinya, obat ini untuk pasien yang terkena hemoroid atau bisa disebut dengan wasir. Baiklah, saya akan menunjukkan alat-alat terlebih dahulu. Pertama-tama kita persiapan pasien dan lingkungan. Setelah itu kita menutup gorden untuk menjaga privasi pasien. Setelah itu kita mencuci tangan. Setelah menggunakan handphone, kita mengatur posisi pasien dengan membantu mengirimkannya ke samping dengan kaki ke depan. Setelah mengatur posisi pasien, kita memasukkan obat dengan pemakaian. Kita anjurkan kepada pasien untuk menarik nafas saat kita akan memasukkan obatnya. Masukkan obat supositoria melalui pintu anus dan mengenai sisi rektal. Dengan kedalaman 10 cm untuk orang dewasa dan 5 cm untuk anak-anak. Kemudian keluarkan jari Anda dan membersihkan anus klien dengan tisu. Setelah itu kita bereskan alat-alatnya dan merapikan posisi pasien kembali. Itu kita mencuci tangan dan mendokumentasikan. Yang pertama itu ada bengkok, yang kedua ada perlak, yang ketiga ada buku obat, yang keempat ada obat-obatan, yang kelima ada gel pelumas, yang keenam ada handscoon, yang ketujuh ada tisu. Baiklah, kita akan lanjut ke tindakannya.